sekarang kita lihat ke fokus dari pasar ini kemana Iya. sebenarnya. Kalau tadi kita sudah sempat kasih kisi-kisi di inflasi Amerika Serikat, kemudian juga tadi sudah mau libur lebaran, adanya pembagian transaksi atau dividen jumbo yang akhirnya membuat orang keluar dulu dari pasar. Secara detail apa sih Safira yang kemudian menjadi fokusnya market hari ini? Ya, Maria, kalau misalnya kita melihat begitu ya, indeks harga saham gabungan memang sudah diperkirakan begitu ya pada saat berbalik arah melemah ini kayak konsisten berada di pelemahan begitu. Dan kalau kita lihat berdasarkan pergerakan dari Wall Street juga ditutup melemah setelah risalah dari pertemuan kebijakan Federal Reserve The Fed ini mengungkapkan kekhawatiran di antara beberapa anggota Federal Open Markets Committee atau FOMC mengenai krisis likuiditas bank regional. Dan kalau kita lihat pejabat FOMC akhirnya juga memilih untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 basis point persentase. Ini kenaikan ke-9 selama setahun terakhir. Dan kalau kita lihat memang kenaikan ini juga membawa suku bunga dana begitu ya ke kisaran target 4,75% ke 5%. Ini merupakan juga level tertinggi sejak akhir 2007. Dan kalau kita lihat dalam pertemuan juga terungkap, The Fed juga melihat nih pertumbuhan produk domestik bruto di angka 0,4% untuk seluruh tahun 2023. Dan kalau kita lihat ini The Fed Atlanta begitu ya meyakini kenaikan di kuartal pertama atau Q1 sekitar 2,2%. Tentunya ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu pemirsa dan juga Maria. Dan kalau misalnya kita lihat menurut data Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat, inflasi Amerika Serikat juga sudah mendingin begitu ya pada Maret seiring kenaikan suku bunga Amerika Serikat tampaknya juga semakin terlihat begitu ya dampaknya tentunya. Dan kalau kita lihat menurut data Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat, indeks harga konsumen atau CPI juga naik 0,1% pada Februari, ini sedikit lebih rendah dibandingkan estimasi Dow Jones 0,2%. Sementara kalau kita lihat inflasi tahunan mencapai 5%, tentunya ini lebih rendah dari estimasi di 5,1%. Ini tentu bisa memberikan The Fed ruang begitu ya untuk kembali menghentikan sejenak kenaikan suku bunga pada bulan depan. Tapi kalau kita lihat begitu ya, adapun apabila memang mengeluarkan item makanan, kalau kita lihat dan juga energi, CPI inti ini naik 0,4% dan 5,6% secara tahunan. Ini tentunya sesuai prediksi dan kalau kita lihat data tersebut juga menunjukkan Amerika Serikat juga masih memang di atas target 2% The Fed begitu. Tetapi setidaknya memang mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Iya, memang kondisi perbankan di Amerika Serikat memang tergolongnya cukup riskan ya. Iya. Setelah Signature Bank, kemudian juga Silicon Valley Bank, diikuti juga dari Credit Suisse dan lain-lain yang berada di luar kawasan Amerika Serikat pun ikut tertekan. Ini tampaknya juga menjadi salah satu PR lanjutan lagi untuk Amerika Serikat being survive ya. Karena sudah masuk ke kategori dalam tanda kutip krisis perbankan kayaknya ya, Saf. Betul sekali. Memang kalau misalnya kalau kita lihat awal kejatuhan bank ini kan sempat memunculkan beberapa spekulasi begitu ya bahwa memang The Fed mungkin akan menahan suku bunga. Tetapi tentu balik lagi para pejabat juga dalam pertemuan ini menekankan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk menjinakkan inflasi. Kalau kita ketahui masih jauh banget dari target 2%. Ya. Dan memang runtuhnya sejumlah bank juga telah membuat The Fed membuka fasilitas sebenarnya terkait pinjaman baru untuk bank dan meringankan kondisi pinjaman darurat di jendela diskon begitu. Namun memang risalah mencatat meski program tersebut ini membantu industri melewati kesulitan, akan tetapi para pejabat ini melihat pinjaman diperketat dan kondisi kredit juga bisa memburuk. Artinya ini akan ada masalah-masalah lain di perbankan. Dan kalau kita lihat sebenarnya akibat krisis sistem perbankan pasca kolapsnya SVB hingga ada kawin paksa begitu ya kita sebut aja Credit Suisse dengan rivalnya sesama Swissnya UBS pada awal Maret lalu. Ini The Fed memberikan sinyal bahwa pihaknya mungkin akan mengakhiri parade kenaikan suku bunga lebih cepat dari sebelumnya. Ini yang jadi PR begitu Yes. ya. Tapi ini firm atau bisa kemudian ada adjustment perubahan terhadap prinsip yang masih akan diambil nih di Amerika Serikat, Safira? Iya, namun tentu saja ya Maria, keputusan semua itu masih bisa berubah tentunya. Investor juga akan terus mencermati hasil rapat FOMC The Fed. Dan kalau kita lihat sektor perbankan tentu akan menjadi sorotan investor untuk beberapa pekan ke depan begitu ya. Dan tentunya ini akan menimbang-nimbang apakah para bos-bos bank ini akan menahan pertumbuhan kredit ke depan yang berpotensi akan menggerus profit mereka. Dan kalau kita lihat, memang menurut estimasi analis dari Refinitiv IBES, sebagaimana dikutip Reuters begitu ya Maria, ini mayoritas bank Wall Street kemungkinan akan melaporkan laba kuartalan ini lebih sedikit rendah begitu ya. Ini dampak krisis perbankan dan perlambatan ekonomi. Dan kalau kita lihat menurut analis dari Refinitiv menyebut memang laba per saham atau EPS kita sebut ini ada 6 bank terbesar Amerika Serikat diramal akan turun 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Oh, oke. Ini agak cukup berat ya untuk Iya. kondisi di Amerika Serikat, apalagi sudah kenanya ke banking. Iya. Kita move deh dari apa yang terjadi di global ke dalam negeri nih, Safira, seperti apa? Ya, kalau misalnya kita lihat dari dalam negeri sebenarnya masih minim sentimen begitu ya, akan tetapi tentu saja rilis penjualan mobil per Maret bisa menjadi sentimen tambahan yang bisa dilihat investor hari ini. Dan
kalau kita lihat musim pembagian dividen seperti yang tadi Maria katakan, yang sedang berlangsung juga harusnya menjadi katalis bagi investor yang lagi senang atau gemar begitu ya berburu dividen. Tapi kalau misalnya kita lihat Maria, kebanyakan untuk pasar domestik, kalau kita lihat memang kita kebanyakan terkena psikologis pasar begitu ya, walaupun memang tidak secara langsung, tapi pasar domestik biasanya akan lebih FOMO ya, lebih kena Terkena dampak sentimen psikologisnya gitu ya. dan terbawa hawa libur lebaran Iya, yang sudah walaupun di di dalam depan negeri mata ya. sentimennya sebenarnya masih baik-baik aja Betul, gitu betul, ya. betul. Tapi memang belum bisa dimanfaatkan secara lebih luas gitu ya, karena memang kondisi secara globalnya masih kurang menguatkan. Atau mungkin memang karena market kita sejauh ini memang di-drive-nya sama investor asing, jangan-jangan ya, domestiknya belum Betul banyak sekali. yang main ya. Kita lihat ke China-nya seperti apa nih? Iya, kalau misalnya Safira? kita lihat begitu ya untuk China sendiri, data neraca dagang China, rilis PDB Britania Raya, hingga data inflasi harga produsen atau PPI Amerika Serikat sebenarnya juga akan menjadi perhatian pasar begitu ya. Namun kita lihat lagi nih seperti apa, adakah memang sektor atau sentimen domestik begitu ya yang bisa mengangkat begitu ya pergerakan dari ISG itu sendiri gitu. Oke, sekarang kita bergeser ke sektoral. Dari sisi sektoral apa saja yang bisa kita perhatikan dan cukup menarik nih kalau perbankan di Amerika Serikat ini Krisis. agak ketar-ketir. Nah, Ketar-ketir ya. perbankan kita di dalam negeri gimana nih, Safira? Karena Kalau misalnya kemarin kita juga lihat- bagi-bagi dividen juga Betul gede-gede sekali. ya. Kalau misalnya kita lihat pergerakan dari bank-bank big cap begitu ya, sebenarnya ini masih fluktuatif meskipun ini ditutupnya di zona hijau begitu ya. Tadi memang sepanjang perjalanan memang kita lihat masih cukup baik begitu ya bagi BBRI dan juga BBCA, kita lihat yang menguat di 1,01%, sementara BBCA juga sebenarnya sempat stagnan juga dan berada di zona merah dan kini ditutup menguat di 0,28%. Tapi kalau misalkan kita berbicara movers begitu ya, ini sebenarnya ada GoTo juga yang emang kita lihat GoTo ini pergerakannya juga semakin terperosok begitu ya dari hari ke hari. Dan kalau kita lihat semakin jatuhnya saham emiten teknologi GoTo ini memang terjadi selama 4 hari berturut-turut, sudah mengalami koreksi pasar hingga pagi ini juga GoTo sudah jatuh, bahkan sekarang sudah ke bawah level 100 alias di 91 per lembar saham hari ini ditutup, Maria. Pasca kemudian SoftBank memang keluar begitu ya dari pasarnya GoTo begitu ya, senilai hampir 1 triliun dan cukup bisa membuat GoTo nih ARB-nya bermiliar-miliar antrian ARB-nya. Dan memang salah satu yang bisa bikin atau menyeret kita ke level terkoreksi yang cukup dalam bisa salah satunya GoTo karena dia juga cap-nya besar Besar ya sekali. di pasar kita. Jadi memang agak PR cukup besar, tapi kita berharap begitu ya ada pemulihan karena GoTo kan banyak sekali sentimennya dari mulai lock up-nya dibuka, ditambah lagi juga Ada juga investor yang keluar ya. investor yang keluar gitu ya. Apakah Anda sudah mengamankan posisi ya, kita nggak tahu nih ya. Karena disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham mana yang cocok untuk menjadi portofolio saham Anda ya. Thank you banget Safira, sudah jelas Terima sekali kasih, gitu ya Maria. memberikan fokus market kita hari ini.